Selamat datang di channel Raja Rumah Murah. Channel inspirasi bagi yang mimpikan rumah murah, sehat dan nyaman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke guys, kembali lagi di channel Raja Murah. Kali ini kita akan membahas sebuah hunian yang begitu unik, yaitu rumah anti galau yang mana memiliki luasan yang tidak begitu luas dengan dimensi 5x7 yang terdiri dari 3 kamar, 1 kamar utama, 2 kamar anak, tentunya dilengkapi dengan ruang baca, ruang bersantai, yang kita sebut dengan ruang gaming juga ada, dan dimana tiap ruangan ini kita maksimalkan walaupun dimensi tiap bangunan itu cukup padat, tapi semua yang ada pada bangunan ini bisa difungsikan dengan maksimal. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk di bagian interior. Pertama kita jumpa adalah ruang tamu dengan ruang keluarga, dimana karena rumah ini minimalis, konsep penggunaannya all-in room, jadi dimana satu ruangan berfungsi multifungsi. Di sini ada kabinet TV, ada sofa, dan di depan tepatnya ada minibar, dimana difungsikan ruangan ini sebagai dua fungsi ruangan, yaitu ruang tamu bersebelahan dengan ruang servis, dimana ada minibar atau diningnya sekaligus, dan kitchen set yang tidak begitu besar tapi tetap terkesan elegan kelihatannya. Guys, ini adalah kitchen dan dining yang mana itu besar dengan konsep minimal. Teman-teman sekalian, ini adalah ruang storage atau tempat penyimpanan, dan difungsikan juga sebagai ruang baca, dan di sana terdapat kaca untuk merefleksikan bagian sudut bangunan agar terlihat lebih lapang tentunya. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat pada ruangan ini cukup pencahayaan intensitas cahaya cukup besar, dan terdapat laundry spot di mana berada tepat di bawah tangga. Ini memaksimalkan ruang yang ada. Di sini juga terdapat panel kayu sebagai partisi pembatasan antara ruang servis dan ruang tamu, dan ruang bangsa dengan koridor menuju kamar utama. Oke guys, kita lanjut ke ruang kamar mandi atau toilet. Di sana terdapat sebuah shower dan kloset, tentunya ada mini sink untuk melengkapi kamar mandi ini. Baiklah, kita pindah ke kamar selanjutnya.
Nah, kita berpindah ke kamar utama, di mana kamar utama ini tidak terlalu besar dengan dimensi yang 2 kali 2,5. Itu tentunya tetap bisa fit dengan bed yang berukuran queen size yang cukup 2 orang, dan tetap dilengkapi dengan wardrobe yang elegan yang sudah di custom sesuai dengan fit ukuran yang tersedia dalam ruangan ini tentunya. Dan kita bisa lihat juga pintunya yang begitu elegan. Oke, kita pindah ke kamar selanjutnya, itu kamar pertama, di mana terdapat sebuah jendela dengan bukaan tentunya, dan wardrobe di dalamnya yang di-custom sesuai dengan ukuran yang fit dengan ukuran yang 3 kali 2 ini, dan tetap ada bukaan doven di atas untuk sumber pencahayaan. Baik, kita akan berlanjut menuju ke area loft bed, yang dimana area ini yang tersisa sebagai memaksimalkan ruang yang ada. Jadi kita jadikan kamar yang cukup terbuka, dan di kamar ini cukup banyak kelihatan space karena dia terbuka, dan tentunya di sepanjang hari ini ruang ini akan terekspos cahaya dari mulai pagi sampai siang karena terdapat banyak bukaan, dimana bukanya itu memberikan istirahat cahaya yang besar. Bagian yang paling populer adalah gaming dan ruang kreator, di mana rumah ini dikatakan anti galau karena ada sarana entertain. Kalau Anda lagi bete bisa membaca, tapi kalau Anda lebih suka untuk mencari tentang yang bersifat digital, di sini kita bisa mengekspor bakat, dan tentunya kita bisa bersantai dengan memainkan game-game yang kita punya. Di ruang ini tidak cukup besar, mungkin ukurannya 2 kali 1,5 meter, cukup untuk desk atau meja kerja, tentunya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang kita butuhkan sebagai konten kreator. Dan ruang ini cukup juga di provide dengan green screen apabila teman-teman atau seorang ingin membuat suatu konten, ini bisa cukup banyak ruang untuk dimaksimalkan. Oke, selanjutnya kita ke bagian dena. Di situ ada denanya sendiri, ukuran itu 5 kali 7, dengan kamar mandi di lantai pertama itu dengan dimensi 2,6 dengan 2,5, cukup sebuah bed, dan tentunya di sebelahnya itu ada kamar mandi dengan ukuran 2 kali 1,5, di mana di setiap segmen yang berada di lantai dasar itu dibagi dari area service dengan area living dan area lounge, tentunya dengan memaksimalkan tiap segmen bangunan karena memiliki keterbatasan ukuran dan tetap memiliki taman dengan ukuran tidak begitu besar. Baiklah sekalian, inilah dia penampakan 3D dari tampak denanya. Di sana ada ruang serbaguna, dan di sebelahnya ada kitchen dan kamar utama, dilengkapi dengan WC tentunya, dan area membaca, dan tentunya ada laundry. Kita pindah ke lantai 2 dengan denanya sebagai berikut, terbagi 3 segmen bangunan, ada kamar, ruang gaming, dan kamar anak yang keduaan. Inilah tampilan dari 3D-nya, tidak begitu luas tapi memaksimalkan ruang yang kita punya. Sahabat Raja Murah, mungkin kalian akan ingin tahu berapa sih biaya membangun rumah dengan ukuran dimensi 5 kali
proyek ini. Tentunya ada dua opsi kami akan tawarkan di sini. Opsi yang pertama akan kita munculkan bahwa bagaimana sih biaya membangun rumah tersebut dengan konstruksi model yang reguler atau yang konvensional dengan struktur beton dan anggaran biayanya bisa dilanjut pada layar. Konstruksi beton pekerjaan struktur itu memakan biaya 79 juta dan pekerjaan finishing sendiri itu memakan biaya 53 juta. Itu apabila dibangun secara reguler atau konvensional. Tapi ketika kita ingin membangun lebih hemat lagi dengan konstruksi baja ringan, yang dimana konstruksi baja ringan itu hanya tulangan utama atau struktur utamanya hanya menggunakan besi galvalum, bisa dilihat ilustrasi pada gambar, itu hanya memakan biaya 42 juta. Itu lebih irit karena strukturnya tidak memakai besi beton pada umumnya yang kita bangun sekarang. Terima kasih telah menonton videonya.